Perkenalkan, nama saya Judan Laksana Istana Putra. Saya dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Vokasi, jurusan D4 Teknik Listrik. Di sini saya mengerjakan proyek bulan ke-1 magang di PT Indotek Infrastruktur Solusi, yaitu tentang monitoring suhu dengan menggunakan LoRa 433 MHz sebagai pengirim data yang diterima oleh sensor suhu. Maksudnya yang sudah terbaca oleh sensor suhu kemudian dikirimkan ke penerima sebagai monitoring. Apa itu LoRa? LoRa sendiri yaitu singkatan dari Long Range, sebuah teknologi komunikasi nirkabel yang dirancang untuk mentransmisikan data jarak jauh dengan konsumsi daya yang sangat rendah. LoRa menggunakan modulasi radio yang disebut chirp split spectrum. Chirp sendiri yaitu seperti kicauan. Jadi kalau Anda bayangkan seperti burung berkicau, jadi sensornya tersebut menggunakan spektrum kicauan, sehingga mencapai jarak komunikasi beberapa kilometer bahkan di lingkungan perkotaan yang padat penduduk. Teknologi ini sendiri pun sering digunakan dalam aplikasi Internet of Things atau biasa dikenal sebagai IoT untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tersebar luas secara efisien dan hemat energi. Nah, proyek yang saya buat yaitu seperti ini, yaitu di mana ada sebuah pengirim dan ada sebuah penerima, atau bisa disebut TX dan RX, di mana si pengirim dia membaca sensor dari DS18B20 yaitu sensor suhu, kemudian akan dikirimkan menggunakan LoRa 433 MHz ke si penerima yang akan dibaca pada LCD 16x2 I2C sehingga dapat ditampilkan pada LCD tersebut. Kemudian pada pembacaan sensor suhu tersebut, jika suhu yang diminta lebih dari suhu batas maksimal yang ditentukan, maka akan menghidupkan yaitu sebuah buzzer dengan tegangan 5 volt, sehingga si penerima akan tahu bahwa batas yang telah dibaca oleh suhu tersebut lebih dari yang telah ditentukan. Nah, untuk langkah pembuatannya sendiri, yang pertama kalian siapkan alat dan bahan. Untuk alatnya yaitu kalian menggunakan akumulator, solder 40 watt, laptop, power bank, solasi hitam, dan cutter. Di sini saya sarankan menggunakan solder 40 watt karena kita mensolder yaitu untuk jaringan-jaringan yang sangat rentan sekali, yaitu modul-modul yang sangat kecil sekali, sehingga jika menggunakan solder 60 watt takutnya akan membuat si modul tersebut akan rusak atau soak. Untuk bahan-bahannya sendiri saya menggunakan ESP32 Dev Kits versi yang keempat, 2 buah kabel micro USB untuk sambungan ke ESP32 nya yaitu 2 buah. Saya menggunakan modul LoRa SX 1278 33 MHz dengan 2 buah antena. Saya menggunakan 33 MHz karena kita berada di Stasiun Asia. Saya juga menggunakan breadboard 2 buah, kabel jumper secukupnya untuk yang diperlukan pada proyek ini. Terus yang selanjutnya yaitu menggunakan buzzer 5 volt sebagai penanda atau alarm jika batas suhu yang ditentukan melebihi. Saya juga menggunakan LCD 16x2 I2C untuk menampilkan berapa dari nilai suhu yang telah diterima, menggunakan resistor 4,7 kilo ohm dan sensor suhu DS18B20. Nah, untuk langkah kedua, kalian harus merangkai sambungan modul LoRa ke ESP dengan pin out berikut yang telah saya cantumkan, yaitu pin ground ke ground, pin 14 ke reset, pin daya 3,3 ke 3,3, pin 23 ke pin mosi, pin 19 ke pin ISO, pin 18 ke pin SCK, pin 5 ke NNS, dan pin 2 ke diode 0. Untuk langkah yang ketiga, kalian merangkai dari sambungan sensor suhu DS18B20 ke ESP dengan pin out sebagai berikut.
Nah, di sini kalian menggunakan dua buah breadboard tadi untuk menjumper tegangan dari VCC DS18B20 ke 5 volt. Kemudian saat di VCC tersebut, tegangan tersebut kalian jumper menggunakan resistor 4,7 kilo ohm ke pin data. Kemudian pin data tersebut akan diteruskan ke pin 13 ESP32. Nah, untuk langkah keempat, kalian sambungkan LCD 16x2 I2C dan buzzer 5 volt ke ESP32 dengan pin out berikut, yaitu pin ground ke ground, pin VSS atau pin daya ke maksud saya VCC ke 5 volt, pin SDA ke 21, pin SDL ke pin 22 ESP32. Untuk pin buzzernya sendiri kalian menggunakan ground 1 dan pin data 16. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu tentang bagaimana sih codingan di Arduino IDE-nya dan menggunakan library apa. Yang pertama kita membahas codingan tentang si pengirim, yaitu menggunakan suhu DS18B20. Nah, untuk menambahkan library-nya kalian klik di sini, terus kalian search. Yang pertama yaitu yang pasti LoRa. Nah, LoRa di sini kalian menggunakan Byzantine Mystery. Terus yang kedua kalian menggunakan Dallas. Nah, Dallas di sini yaitu library untuk sensor suhu DS18B20. Nah, setelah itu kalian harus mendefinisikan untuk pin-pinnya, yaitu untuk pin SS ke pin 5 ESP, RST ke pin 14, pin DIO ke pin 2. Dan sensor pinnya saya taruh di pin 13. Ini kalian terserah bisa menggunakan pin berapapun yang masih kosong di ESP32. Kemudian saya menggunakan dua pembaca sensor, yaitu temperatur Celsius dan temperatur Fahrenheit. Di bagian fetch setup, saya menggunakan serial Vision 9600 untuk memulai komunikasi di serial monitor. Nah, ketika tampilan di serial monitor menampilkan LoRa sender, bahwa LoRa tersebut telah mengirimkan data ke si penerima. Di sini saya menggunakan frekuensi 433 karena saya berada di Asia dan saya menggunakan LoRa SX 1278 433 MHz. Kemudian saya mengatur sinkronisasi LoRa-nya yaitu 0 kali DC, dan ketika di serial monitor menampilkan LoRa installing OK, maka bahwa LoRa tersebut telah terinstall dengan baik. Saat di lanjutnya yaitu di void loop, ketika serial pin mengirim paket, maka berarti LoRa tersebut sedang mengirim ke si penerima. Jadi di sini data yang dibaca yaitu tentang temperatur Celsiusnya dan temperatur Fahrenheitnya. Ketika sudah terbaca oleh sensor, maka dia akan mengirim paketnya, yaitu mengirim pesannya ke si penerima LoRa satunya. Saya menyatakan yaitu Celsius dan Fahrenheit ke si penerima LoRa satunya. Nah, di sini saya akan juga menunjukkan untuk si codingan penerimanya, yaitu saya menggunakan library Liquid Crystal I2C. Saya sudah memberitahu yaitu caranya seperti ini. Saya klik Liquid Crystal I2C by Frank DeBrader. Kemudian saya mendefinisikan pinnya, yaitu pin SS ke pin 5, RST pin 14, DIO pin 2. Saya menggunakan buzzer pin 16 sebagai pin datanya. Nah, di sini saya mendefinisikan batas maksimal suhunya yaitu 35 derajat Celcius. Ini dalam Celcius. Kemudian untuk mendefinisikan LCD-nya, saya menggunakan LCD kolomnya 16 dengan LCD row-nya yaitu 2 dengan alamat 0x27.
ada juga yang alamatnya 0 kali 3F. Namun di sini saya menggunakan I2C, modul I2C yang 0 kali 27. Sama saya juga menggunakan serial Vigen 9600 untuk menampilkan pada serial monitornya. Dan saya menggunakan frekuensi 433, dan di sini saya juga menggunakan, sebelumnya saya menggunakan frekuensi 433 pada si pengirim. Nah, LCD ini berfungsi untuk menginisialisasi LCD backlight, yaitu untuk menyalakan dari backlight LCD tersebut. In mode buzzer dan output menetapkan pin buzzer sebagai output tersebut. Jadi ketika pada maksimal suhu itu tercapai, maka si buzzer akan bunyi untuk menandakan bahwa suhu telah mencapai batas maksimal yang telah ditentukan. Nah, ketika pesan dari si pengirim itu telah sampai di penerima ini, maka akan ada tulisan received packet. Di sini saya menampilkan data untuk Celsius dan Fahrenheit. Saya meletakkan posisi LCD-nya di baris 0 dengan kolom 0. Saya di sini juga sebenarnya menampilkan dengan RSSI. Namun pada LCD-nya saya tidak menampilkan bersama RSSI, namun saya ganti dengan kata-kata suhu saat ini yang berada di posisi baris 1 kolom 1. Oke, untuk simulasinya langsung saja saya praktekkan, di mana si pengirim ini kebetulan dia akan mengkomplain membaca dari codingan tersebut. Nah, ketika sudah berhasil diupload, kalian klik serial monitor dan kita telah membaca bahwa di sini si LoRa-nya mengirim paket, yaitu maksudnya untuk mengirim data dari sensor suhu, dan sini sudah terbaca suhunya yaitu 31,25 Celsius dan 88,25 Fahrenheit. Nah, sekarang kita move ke si penerima. Saat di si penerima saya upload, dia akan membaca, mengkompil codingan tersebut untuk ditransferkan ke ESP untuk dibaca. Ketika sudah berhasil terupload, kita buka serial monitor. Nah, di sini terbaca data yang telah dikirimkan oleh si pengirim tadi akan terbaca di sini masuk, yaitu 31,31 Celsius dan 88,36 Fahrenheit dengan RSI minus 50, dan ini akan ditampilkan ke LCD 16x2 I2C. Sekarang kita move ke prakteknya secara langsung di alat peraga yang telah saya rancang. Oke, di sini saya akan memperagakan bagaimana alat ini bekerja, yaitu di sini ada si pengirim, di mana si pengirim ini akan membaca sensor DS
18B20. Nah, saya menggunakan daya dari power bank dan daya dari USB. Di sini saya sudah menyediakan dua, yaitu korek api dan sebuah air es. Nah, ketika sensor ini membaca suhunya, akan dikirimkan ke si LoRa yang satunya, di mana LoRa satunya ini akan menampilkannya pada LCD I2C. Ketika sensor membaca lebih dari batas maksimal yang ditentukan tadi, yaitu 35 derajat Celcius, maka secara tidak langsung buzzer akan berbunyi untuk menunjukkan bahwa sensor tersebut telah lebih dari 35 derajat Celcius. Saat ini suhunya masih 28,25 derajat Celcius dengan 83,0 Fahrenheit. Oke, di sini saya akan mencoba untuk memanaskan si sensor tersebut sampai ke suhu 35 derajat Celcius. Saya akan mencoba menggenggamnya supaya suhunya cepat untuk naik. Nah, di sini dapat dilihat oleh teman-teman bahwa sensor tersebut telah mencapai suhu 31,37 derajat Celcius. Karena saya genggam sehingga panas dari tangan saya ini akan terbaca oleh sensor dan kemudian dikirimkan ke LoRa si penerima. Oke, sekarang masih 33 derajat Celcius. Saya akan terus menggenggamnya sampai si suhu akan mencapai di 35 derajat Celcius. Masih 34,63. Oke, saya akan mencoba untuk menggunakan korek api. Saya tidak menempelkan, tapi saya hanya mendekatkannya saja. Nah, di sini ketika suhu lebih dari 35 derajat Celcius, maka buzzer akan berbunyi secara otomatis. Namun ketika suhunya kurang dari 35 derajat Celcius, saya celupkan ke air es. Nah, suhu akan turun kurang dari 35 derajat Celcius dan buzzer akan berhenti berbunyi. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nah, perlu digarisbawahi bahwa sistem ini sangat cocok untuk sebagai monitoring freezer yang sangat besar untuk menyimpan suatu makanan atau bahan-bahan makanan yang membutuhkan suhu yang stabil, sehingga sangat cocok digunakan untuk sistem ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.